Betapa jauh bedanya antara orang yang berdalil bahwa adanya Allah menunjukkan adanya alam, dan orang-orang yang berdalil bahwa adanya alam menunjukkan adanya Allah. Orang yang menyatakan adanya Allah menunjukkan adanya alam adalah orang yang telah mengenal Allah dengan kepatutannya. Karena itulah ia menetapkan keberadaan alam ini dari keberadaan pangkal zat yang membuatnya. Sementara itu yang berdalil adanya alam menunjukkan adanya Allah adalah orang yang belum sampai kepadanya. Sebab sejak kapan Allah itu gaib, sehingga dia harus dibuktikan dengan wujud alam, dan kapan Allah itu jauh, sehingga semesta ini harus menjadi pengantar menuju kepada Allah. Orang-orang yang dekat kepada Allah ada dua golongan, yaitu murad yang dikehendaki Allah, atau majdub yang ditarik Allah untuk didekatkan kepadanya, dan murid yang menghendaki Allah, atau salik yang meniti jalan menuju Allah. Para murad atau majdub adalah ahli syuhud. Adapun para murid atau salik, perjalanan mereka menuju Tuhan masih terhalang akibat pandangan mereka terhadap dunia dan alam semesta. Di mata mereka, semesta teramat lahir, sedangkan Allah itu gaib. Mereka tidak melihat Allah, karena itu mereka berdalil bahwa wujud alam semesta ini membuktikan wujud Allah. Sementara itu, para murad atau majdub, mereka langsung didekati Allah dengan wajahnya yang mulia. Allah akan mengenalkan dirinya kepadanya, karena itu mereka pun akan mengenalinya. Semua makhluk dan alam semesta akan hilang dari pandangan mereka, karena mereka berdalil bahwa wujud Allah adalah bukti dari wujud semesta. Mereka itulah kaum arif. Mereka termasuk orang-orang yang didekatkan Allah kepadanya. Namun karena sikap istiqomah mereka terhadap kondisi mereka, tanda didekatkannya mereka kepada Allah dalam kurung jadab tidak tampak pada diri mereka. Oleh sebab itu ada yang mengatakan akhir perjalanan seorang salik adalah awal perjalanan seorang majdub. Manusia yang paling kuat jadabnya adalah para nabi dan rasul. Inilah perbedaan antara dua kelompok tersebut. Orang yang menggunakan Allah sebagai dalil wujud alam akan mengenal Allah sebagai wujud yang wajib. Dengan kata lain, wujud itu milik Allah semata. Adapun benda-benda yang hadis atau baru, aslinya tidak berwujud. Oleh karena itu mereka menetapkan bahwa semua yang hadis berasal dari wujud asal, yaitu Allah Ta'ala. Mereka menganggap bahwa wujud makhluk bersumber dari wujud khalik yang tampak pada diri makhluk. Jika tidak, makhluk itu tidak akan ada. Demikian menurut pandangan ahli syuhud. Berbeda halnya dengan orang yang menggunakan alam untuk membuktikan wujud Allah. Ia menggunakan sesuatu yang tidak diketahui atau majhul sebagai dalil untuk membuktikan perkara yang sudah diketahui atau maklum. Menggunakan ketiadaan untuk membuktikan keberadaan, atau menggunakan perkara yang tersembunyi untuk membuktikan hal yang lahir dan nyata. Hal itu dikarenakan adanya hijab pada diri orang tersebut, sehingga ia lebih suka menelusuri sebab-sebab daripada mencari sang pembuat sebab. Sejak kapan Allah gaib, sehingga dia harus dibuktikan dengan sesuatu yang hadir? Sejak kapan Allah jauh, sehingga alam semesta inilah yang akan mendekatkan kita kepada. Padahal alam semesta ini tadinya tidak berwujud. Demikian pertanyaan yang diajukan para ahli syuhud. Sementara itu, orang-orang mahjub atau yang terhalang menjadikan alam semesta sebagai bukti wujud Allah. Mereka terbagi ke dalam dua golongan, yaitu kaum awam dan para salik yang belum mencapai makom ahli syuhud. Jadi
Jadi ini memang ada dua kondisi nggih. Di sini ada dua kondisi, ada salik, kalau perbandingannya salik kalian majdub. Jadi memang beda level atau bahkan beda tingkat. Jadi kalau majdub itu memang betul-betul nggih Allah dulu baru semesta. Tapi kalau sebaliknya tadi salik atau awam bahkan kan semesta dulu baru Allah kan ngoten. Danten emang ngeten. Ketika sik duwe hijab atau ketika sik terhijab Pak. Sing ndek paragraf piro? Sapa sing ngomong Gusti Allah iki adoh kan ngoten. Kok harus dibuktikan? Ya gampang. Kalau hanya sekedar pengakuan, kalau hanya sekedar ungkapan gampang. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid kan itu. Bahwa Gusti Allah itu luwih cedhek timbangane urat gulu. Tapi ungkapan itu apa bisa betul-betul menjadikan watak awake dhewe? Kira-kira mek gur angen-angen ucapan atau itu menjadi perilaku harian kita. Karena fakta di lapangan kan akeh itu contoh-contoh nopo panas ambek geni iku sifate beda. Tapi kan kita umumnya ngaduk-ngaduk no, atau umumnya percaya nih yo, lek geni ku panas, padahal kan belum tentu. Hal-hal itu, atau kalau orang-orang modern yang mengaku modern, orang-orang yang mengaku modern, kan percaya iki nanggon-gon sing ketok, sing gak ketok iki gak percaya Pak. Padahal nyatane hari ini kita percaya ambek sinyal. Mbuh 3G, mbuh 4G, mbuh 5G yo. Iku ketok apa gak kira-kira Pak? Kan gak kelihatan, tapi kan kita percaya. Oh, tekku sinyale 4G plus kok. Ndi iso ketok kan ngoten. UHF lah, VHF lah. Tapi kan kita percaya sesuatu itu. Padahal itu gak ketok. Kalau yang jelas dirumus, entah itu fisika, entah itu apa, gaya gravitasi Pak. Sopo sing gak percaya gravitasi. Sesuatu kalau diceblokno ya mesti ceblok. Bahwa bumi itu punya daya tarik. Bumi itu punya energi. Nah itu apa ya ketok? Kan ngoten. Nah, tapi untuk hakikat, untuk tauhid, itu kan kita mesti diarahkan, kita mesti digiring kan ngoten nggih, dengan pemahaman-pemahaman. Nah, itulah bedanya wong majdub kambek wong salik kan ngoten. Sijine golek alasan dhisik, golek dalil dhisik, golek bukti dhisik. Di sini gak perlu bukti, lek masjid itu gak perlu bukti Pak. Memang di Allah Ta'ala. Dia atau lek bahasa hari ini atom atau neuron dan lain-lain itu memang semuanya bersumber dari situ. Jadi nggak harus tampak. Nanti niku ngoten, mangke menawi wonten sing muskil mangke saged ditanyakan. Lanjut, qauluhul yunfik du sa'atim min sa'atih alwasiluna ilaihi wa man qudira alaihi rizquh as-sairuna ilaihi. Hendaklah orang yang diberi keluasaan rezeki, yaitu orang-orang yang telah sampai kepada Allah, memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya, yaitu orang yang tengah menuju Allah, berarti dalam proses menuju Allah. Yang pertama itu sampai kepada Allah, yang kedua itu masih proses menuju Allah. Hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Hendaklah orang yang diberi keluasaan rezeki,
Memberi nafkah menurut kemampuannya itu adalah gambaran tentang kondisi orang-orang yang telah sampai kepada Allah, yakni orang-orang yang telah terbebas dari penjara pandangan keduniaan dan telah sampai kepada alam tauhid dan kesempurnaan mata batin. Karena itulah mereka dianugerahi rezeki berupa berbagai ilmu dan rahasia ilahi serta pandangan yang luas dan jauh ke depan, sehingga mereka pun dibebaskan untuk membantu orang lain dengan mengajarkan ilmu dan pemahaman mereka sekendak hati mereka. Sementara itu, orang yang disempitkan rezekinya adalah orang-orang yang sedang menuju kepada Allah. Mereka diberi keluasan rezeki berupa ilmu dan pemahaman. Mereka masih terkungkung dalam ruang sempit khayalan dan imajinasi. Sekalipun demikian, mereka masih diperbolehkan menafkahkan karunia Allah berupa ilmu dan pemahaman yang sedikit itu kepada orang lain, namun dengan catatan sebatas apa yang Allah ajarkan kepada mereka. Jadi niki perbandingan nggih, perbandingan nopo kewajiban ataupun beban moral bahasanya. Jadi orang-orang majdub iku lek mulang Pak, yo kadang gak nggawe buku. Ngoten. Gak tekstual bahasanya. Tapi kalau salik itu konsepnya ataupun mulange kudu manut kitab, kudu tekstual. Kudu sesuai ambek syariat, bahasanya seperti itu. Tapi kalau orang majdub, jadi kalaupun toh ada makalah, ada dawuh-dawuh sing kok ngawang-ngawang adat, yo mereka bebas. Mereka bebas. Ngoten. Sing wonten salah setunggal cerita Gusmi ditutaken santrine nggih. Napa makanan babi niku nggih. Jadi ditukokno Pak, dipesenno babi. Yang penderek iki santri Peloso dilalah. Jadi ditukokno babi, dipesenno babi. Terus begitu teko ngono. Kate dipangan dikampleng ambek Gusmi. Nah kan wedi aku ta wedi Gusti Allah kan. Golek sing mesenno jelas aku. Aku jelas Gusmu. Tapi apa babi iki sing menging aku? Apa kewajiban dilarangnya, diharamkannya makan babi ini muncul dari saya kan tidak kan. Akhirnya hal-hal itu ngoten, cara mulangi yang membedakan niku wae Pak. Yang membedakan mulangi wong majdub ambek mulangi wong salik. Jadi kalau majdub itu dibahasakan ambek sinten Ibnu Athaillah As-Sakandari itu liyung fikdu sa'atim min sa'ati. Jadi orang-orang majdub itu dibahasakan adalah orang-orang yang sudah punya anugerah keluasan bahasanya pengetahuan. Terus lek sinten salik itu adalah wama qudira alaihi rizku. Salik itu nggih sik terbatas, rezekine terbatas. Ataupun niku sik sampai napa sik proses. Tapi ya tetap punya beban moral, punya kewajiban agama tetap harus disampaikan yang cara penyampaiannya ini wow. Namun dengan catatan sebatas apa yang Allah ajarkan kepada mereka ini nggih liwat Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas dan lain-lain. Qaluhu ihtada ar-rahiluna ilaihi bi anwarit tawajjuhi wal wasiluna lahum anwarul muwajahah. Fal awwaluna lil anwar wa haula'il anwaru lahum li annahum lillah. La syai'atuna. Qulillahu thumma darhum fi khadihim yal'abun. Orang-orang yang sedang menuju Allah mendapat petunjuk melalui cahaya perjalanan. Sedangkan orang-orang yang sudah sampai kepada Allah mendapat petunjuk melalui cahaya pertemuannya dengan Allah. Golongan pertama mendatangi cahaya, sedangkan golongan kedua didatangi oleh cahaya. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah Allah, qulillah tumadarhum fi khadihim yal'abun. Lalu biarkanlah mereka bermain-main dalam kesibukannya.
Cahaya yang didapat golongan pertama ialah cahaya yang didapat dari ibadah dan riyadhah yang dijadikannya sebagai jalan menuju Allah, karena biasanya perjuangan akan membuahkan cahaya di dalam hati. Dengan cahaya itu mereka akan berjalan menuju Allah. Adapun golongan kedua, justru cahaya Allah lah yang mendatangi mereka, sehingga mereka akan mudah mengenali Allah tanpa perjuangan dan susah payah. Golongan pertama akan menjadi budak cahaya dan amat membutuhkannya untuk sampai kepada tujuan dan keinginan mereka. Sementara itu, golongan kedua akan dengan sendirinya didatangi oleh cahaya itu, sehingga ia tidak perlu bersusah payah dalam mendapatkannya. Adapun maksud firman katakan Allah, ialah menghadaplah kepada Allah semata dan jangan cenderung kepada cahaya-cahaya atau hal-hal selainnya. Kemudian maksud biarkan mereka bermain-main dalam kesibukannya ialah bahwa tindakan memurnikan tauhid setelah menyingkirkan kebendaan merupakan sikap yang didasari hakul yakin. Sedangkan melihat kepada selain Allah hanyalah permainan dan leha-leha. Tentu itu adalah sifat orang-orang yang mahjub. Tasyawufuka ila ma batana fika minal uyub khairun min tasyawufika ila ma hujiba anka minal ghuyub. Usahamu untuk mencari-cari kekurangan yang tersembunyi di dalam dirimu lebih baik daripada usahamu untuk menyibak tirai gaib yang terhijab darimu. Contoh kekurangan diri adalah sifat riya, tingkah laku tidak sopan, bermuka dua, suka jabatan dan haus akan kedudukan. Maknanya, kau harus mengarahkan tekadmu untuk menghapus semua keburukan itu dengan riyadhah dan mujahadah, serta berusaha untuk terbebas darinya. Upaya ini biasanya harus dibawa bimbingan seorang guru. Langkah di atas lebih baik daripada usahamu dalam menelusuri takdir yang terselubung, pelajaran yang tersembunyi, rahasia-rahasia ilahi, ilmu laduni atau karomah. Biasanya itu semua ditujukan demi kepuasan dirimu, bukan demi mencari ridho Tuhan. Oleh karena itu, jangan kau cari semua itu dengan amalan-amalanmu. Jangan sibukkan hatimu dengannya. Jangan pula berhenti di tempat munculnya karomah tersebut, karena hal itu justru akan mengurangi ibadah. Oleh sebab itu, orang-orang berkata, jadilah pencari istiqomah, jangan menjadi pencari karomah. Jiwamu selalu bergerak dan berkeinginan mencari karomah, padahal Tuhanmu menuntutmu untuk istiqomah. Untuk itu, menunaikan hak Tuhanmu lebih baik ketimbang kau menunaikan keinginanmu sendiri. Lahuna wallahu ta'ala bisawab. Ingatkan nggih yang 31 tadi, bahwa memang wonten godaan-godaan cahaya nih wawa wonten Pak memang. Atau nggih kalau dibahasakan lebih lebih memahamkannya perang batin Pak. Jadi ketika kok wis mulai istiqomah, ketika wis mulai rodok patut lah bahasanya, itu mesti ono Pak bisikan-bisikan ataupun perang batin itu ada. Yang niku wow, kalau golongan pertama al-wasiluna, ambi ar-rohiluna. Dan ada yang golongan pertama dan golongan kedua tadi niku. Tadi ono majdub ambi salik nggih, lek salik itu memang niku seneng ngono lho. Ambi istiqomah ayo kamu seneng dadilan semangat yang ngoten lah. Biasa lek wis mulai digudo, mulai ono perang batine, apa keistiqomahannya itu mulai terusik kan ngono. Biasanya mulai ono godaan-godaan. Nah, bedane ambek sing
napa majedub iku ngoten wis tanpa proses. Dan iku mau di napa ditekankan lagi di 32 ngono. Apa introspeksi atau muhasabah di metani awake dhewe iku luwih apik timbangane metani utawa timbangane sinau iku mau. Menyibak hijab, menyibak tirai ataupun nopo sampai nikulah sampai getuni nopo nasab dan lain-lain. Wah aku ini biyen mbahku wong ampuh kan. Gak ngono juga Pak. Apa mesti mbah ampuh putune ampuh kan gak tentu. Apa mesti mbah wong biasa anak putune gak ampuh kan ya kita gak tahu. Akhirnya kan ngono lek wis kebejuk, lek wis kegudho ngene kon akhirnya lali nang istiqomah. Nah, kenapa harus seperti itu? Lapo lek bahasa Babian kan ya lek gak duwe nasab gawe yo nasab kan dari istiqomah tadi, dari riyadhah tadi. Ngoten. Monggo kirang paham, kirang jelas. Monggo Cak Tris. Pintu nih, pin. Mbek wacon juga sing sebaliknya. Diambil sing kemau paragraf keduanya, namun dengan catatan sebatas apa yang Allah ajarkan kepada mereka. Jadi itu kan membedakan ataupun aku membahasakan nanti aku sing pakai gambaran
itu menganalogikan ini kan beban moral ataupun beban mentalnya orang-orang sing majedub ambek wong sing salik atau wong arif lah. Sepenake wong arifun ambek salikun. Kalau arifun bebas wis. Gawe cara apa ae. Contoh kasus atau contoh kejadian yang telah terjadi di era Wali Songo ketika menyebarkan ajaran Islam di Jawa, itu kan mereka tidak saklek lek nyumet dupo iku haram. Kan ngoten. Karena ya memang hukum asalnya kan dilihat dulu kira-kira itu diambil aromanya saja atau ada unsur lain, karena awake dhewe gak eruh, Pak. Maksudku ini, jadi kalau arifun itu akhirnya syiar ataupun bahasa itu mau mulang nih mau loh. Mulangnya ya dengan hal-hal yang tidak textbook bahasanya. Kan sebenarnya berislam ini kan ada panduannya toh Pak. Jadi wong lek kepingin roh Islam ini kan ono panduan nih. Quran, hadis, ijma, qiyas ataupun carane wudu ngene, carane sholat ngene. Tapi kan di era wali kan itu tidak diterapkan. Jadi moro-moro gawe opo? Jadi sekaten itu kan dulunya bukan di Jogja, sekaten itu kan diadakan pertama itu di Masjid Demak. Jadi itu sak durunge ono tontonan, itu masyarakat dikumpulkan semua, sebelum masyarakat ngumpul, sebelum tontonan mulai, masyarakat itu dikongkon wesuh di istilah ya apa? Blumbang. Jadi sikile kongkon wesuh dhisik kan. Terus dijak syahadatan bareng. Namanya syahadatain dadi sekaten. Kan ngono. Otomatis lek wis muni syahadatain kan otomatis dadi wong Islam, Pak. Yang ya kumang Islam kan yo gak kudu langsung sholat, langsung sembarang kalir kan. Kita melihat situasinya dulu. Karena ini ranahnya ranah syiar, ranah dakwah, ranah menarik kan. Ranah merangkul. Akhirnya dikeilah tontonan dulu, macam-macam lah rupane wayang dan lain-lain yang itu ada filosofi, ada tuntunan, ada ajaran. Nah, itu bedane lek wong arifun. Makanya sampai dibahasakan hari ini pakai kearifan lokal. Bahasanya arif itu kan yo bahasanya teko bahasa Arab. Makanya lek wong ngerti ku mesti pinter, lek wong pinter durung mesti ngerti. Karena ini bahasanya arif. Beda di paragraf kedua itu adalah orang-orang salik yang keleluasaan kemampuannya terbatas ataupun kok durung sampai lah bahasanya sih proses. Ya oleh podo oleh nafakoi podo oleh mulangi, tapi kan mulangnya harus textbook kan ngono, harus sesuai panduan. Ya faktanya kan di literasi, di sejarah kan yo kristenisasi itu berapa puluh tahun itu nggak sukses Pak. Di bawah mulai Portugis, Belanda itu nggak sukses. Tapi kan islamisasi Jawa itu hanya rentang waktu berapa, nggak sampai 20 tahun itu sudah menusantara. Karena pakai sisi kearifan tadi, pakai sisi arifun, pakai sisi tasawuf. Oten. Gol itu nih.
berarti redaksi saya yang salah. Jadi yang di sini bukan orang majdub tapi orang arif. Kalau majdub memang belum boleh. Tapi kalau orang arif kan sudah boleh. Makanya di sini bahasanya nggak ono majdub, ono al-wasilun. Ai isyaratin ila halil wasilina ilaihi ta'ala. Orang-orang yang telah sampai, orang-orang yang telah wusul, bahasanya wusul itu telah sampai kepada Allah. Redaksi saya tadi, keterangan saya tadi yang salah menerangkan majdub. Jadi bukan majdub tapi orang-orang yang arif atau arifun, arifin. Untuk Samsul Arifin, arifin dok. Monggo lintu nih. Contoh. Iya betul. Jaro ini gini. Hada bayanu alamatin ya'rafu biha halul murid as-salik wa ma tu'maru bihi batinu minal mazid al-mutadarik di anad dohir mir'atul batin. Ini menerangkan tentang alamat yang bisa diketahui tingkah seorang murid yang salik nggih. Jadi murid bahasa Arab loh ya, duduk murid bahasa Indonesia nggih. Murid as-salik itu kok niku wow, kok sudah punya niku ghaibis sarair, sudah punya bahasane cahaya ataupun apa lek kenyamanan lah. Kok wis anteng, wis ayem, bahasa Malangane ayem. Jadi itu ketok, bahkan sesama murid, makanya lek koncoan yo sing anteng-anteng aja sing umek ae aja. Oleh konco sing umek, oleh konco sing anteng. Karena itu ad-dohir di anad dohir mir'atul batin. Karena dohir itu adalah cerminan batin. Ketok kan, wajah-wajah kan duwe ambek duwe akeh kan ketok Pak. Kak pati jadi rokokane santai kan ngono. Kak rokokan disedot dawa ambek nyawang dhuwur ngono kan gak Pak. Kak pati duwe-duwe ini rokokan ya iso rokokan tapi kan sedotane siji Pak ambek sing duwe-duwe. Gambarane ngono lah gambaran. Tapi kan ini bukan itu. Gambarane.
Enggak itu nih. Ngapunten Gus. Ini pangertosan ini. Sementara itu yang berdalil adanya alam semesta menunjukkan adanya Allah Ta'ala adalah orang yang belum sampai kepada Allah. Yang itu maksudnya berikut. Napa niku ingkang dipun ngatasi bahwa belum sampai kepada makhluk arifin atau berikut. Artinya kan yang pasti awal itu, bukan yang pasti kita kan yang pasti mengenal Allah itu kan otomatis terlihat lewat alam ataupun lewat sifat atau mengenal ujian. Jadi sampai pengeran kita cari ada ini yang ngeten. Nah ini enten pangertosan orang yang menganggap adanya alam sebelum adanya menunjukkan adanya Allah berarti belum sampai kepadanya. Nah itu pangertosan itu. Sedangkan memiliki dibantah bikin terusannya sebab sejak kapan Allah itu wujud sehingga dia harus dibuktikan dengan wujud alam. Dan kapan Allah itu jauh sehingga semesta itu harus menjadi pengantar menujunya. Sedangkan secara logika Allah Ta'ala itu memang goib. Dan itu berikut pangertosan redaksi ini berikut. Logikanya salikun nih, kan ada dua nih di salik dan ada arifun, salik, arifin, salikun nih. Logikanya salikun kan memang ngakoni bahwa Allah wajib. Tapi untuk arifun kan tidak, Pak. Kan dua mindset nih, Dua makom. betul. Berarti yang kan dimaksud belum sampai kepada Allah itu bisa diartikan bahwa memang individunya belum sampai ke makom arifin. Iya, belum, masih proses. Makanya namanya saling. Makanya di
pakai kutipan biasa ini gadel Mas Bambang menak-nak kalau demi ilahi alhamdulillah bahwa ambil urat dulu Gusti Allah begitu. Tapi sebatas mana kemampuan kita memahami bahwa Gusti Allah itu tidak? Apa awake dhewe Gusti Allah kan bukan? Kan bukan. Kan yang kemarin-kemarin dibahas bahwa dosa jane gak mungkin Allah itu gak ketok, saking terhijab mergo nafsu, mergo keinginan, mergo akal dan lain-lain. Wong nyatanya di azali alastu birabbikum bala syahidna itu langsung terucap kok Pak, tanpa jeda loh itu kita jawabnya. Kan karena sampai jago. Begitu modern dunia kan kita terbungkus oleh jasmani kan ya. Wow, kira-kira mengalahkan sisi hewani tekok jasmani iso tangga. Padahal manusia hari ini percaya tak bangga. Ono sinyal 3G, 4G, UHF, VHF. Kan ono sinyal kok iku, Pak. Kan percaya kabeh wong modern. Apa iso ndelok? Kakek to. Apa yang percaya? Ini wonten wujudnya itu. Atau gaya gravitasi. Siapa akademisi yang nggak percaya dengan gaya gravitasi? Ya apa lek wujudno rupane gaya gravitasi nggak bisa kan? Ya, tentu berarti kados pasal sebelumnya itu sudut pandangnya Arifin itu dan kolike dia baru dan makhluknya Iya. sudut pandang salik Yo, ya ini itu mau lah. Atau lek sing bahas apa, bahas Majidun mau kan? Apa itu bakal ketemu ambek salik ambek Majidun di tengah jalan itu loh sing kali gitu, sering kali kita bahas itu. Yang yo, itu gambaran kok ya, aslinya yo kamu juga. Nah itu mau lo muncul kok, gak ketok itu kan. Lo makhluk itu lo ketok, apa kok kali ini gak ketok kan yo bodoh balik ngarang ini. harusnya kau dulu kan Yo jelas lo, ciptaannya ketok, mau sini tak gak ketok kan yo kebacut Pak. terlalu ganteng kicap Lo produknya itu ada, harusnya produsennya kan yo ketok moto Pak. Akhirnya aku mau karena godaan apa itu mau campuri mau atau dari sisi awam gitu, dari sisi awam kan yo ya terlalu asyik di situ, tulinan dunia dan saisine itu kan akhirnya wis gak kepikiran, wis gak duwe angen blas.
Terus saking pasal 29 perbedaan antara murad kali majdud nih Gus. Nah, murad memiliki diterangkan orang yang dikehendaki Allah, sedangkan majdud orang yang ditarik Allah untuk didekatkan kepadanya. Ini maksudnya nopo niki beda. Sama. Gaya bahasanya murad sama murid. Punten pasal 31 menika kan golongan pertama itu mencari cahaya liwat ibadah kalian riyadhah. Nah, kali sing kedua niku didatangi cahaya. Nah, tentu iki golongan pertama niki ingkang dimaksud terjebak dateng menjadi budak cahaya niki sing pripun maksudnya? Ya ini nek terus rumangsa oh aku apik iki mergo ibadahku. Bahkan ana unsur sing gak nglakoni kaya aku iki elek kan ngono. Kan yo ya terjebak, Pak. Rumangsa api Ya. Yes, podo aku maca Quran. Ambek amal sing maca Quran kan bayarannya beda, Pak. Karena kualitasnya beda. Nah, ini kalau kata-kata yang terjebak itu kan karena cahaya kan bukan iku, dan tujuan bukan tujuan.